Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Iis Kurniasih, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka semester 3 dengan NIM 501213065 UPBJJ Serang. Kali ini saya akan memaparkan tanggapan diskusi 12 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Dalam tugas 12 ini, kami menanggapi pembahasan sistem pembelajaran terpadu atau tematik yang telah diterapkan pada sekolah ABC untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen otentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen otentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendidikan tematis di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau di sekolah. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai penggunaan asesmen otentik dalam pembelajaran tematik di sekolah. Pembelajaran terpadu tematik menuntut siswa untuk mengaitkan berbagai konsep lintas mata pelajaran dalam satu tema. Dalam konteks ini, asesmen otentik menjadi sangat relevan karena pertama, meningkatkan keterlibatan dan relevansi. Asesmen otentik memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman melalui proyek, presentasi, portofolio, eksperimen, atau studi kasus yang kontekstual. Hal ini membuat siswa lebih terlibat secara aktif karena tugas yang diberikan terasa nyata dan dekat dengan kehidupan. Dan selanjutnya itu mendorong berpikir kritis dan kreatif. Dalam pembelajaran tematik, siswa ditantang untuk memecahkan masalah nyata. Asesmen otentik seperti tugas proyek atau simulasi memberikan ruang untuk menilai keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas mereka. Hal yang tidak bisa dinilai lewat tes pilihan ganda saja. Berikutnya yaitu menyesuaikan dengan prinsip student-centered learning. Seperti dijelaskan dalam dokumen modul, pendekatan student-centered sangat cocok untuk asesmen otentik. Guru bertindak sebagai fasilitator, sementara siswa aktif mengeksplorasi, mengkonstruksi pengetahuan, dan merefleksikan pembelajarannya. Dan yang keempatnya yaitu memberi gambaran holistik tentang kemampuan siswa. Melalui asesmen otentik, seperti penilaian proyek atau portofolio, guru dapat menilai aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik secara terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai pengalaman pribadi menerapkan asesmen pembelajaran di kelas. Sebagai guru kelas 4 di SDN Brigjen Permai, saya telah menerapkan berbagai strategi asesmen pembelajaran, khususnya asesmen otentik, dalam konteks pembelajaran tematik kurikulum merdeka. Salah satu pengalaman yang paling terkesan adalah ketika saya mengajar tema peduli terhadap makhluk hidup. Tema ini mengintegrasikan mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN, serta sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam proses pembelajarannya, saya memberikan tugas proyek kepada siswa berupa pengamatan langsung terhadap makhluk hidup di sekitar mereka, seperti kucing, burung, bunga yang tumbuh di pekarangan rumah. Dari pengamatan tersebut, siswa diminta menuliskan teks deskripsi berdasarkan temuan mereka. Kemudian menyusun poster seajakan untuk melestarikan makhluk hidup tersebut. Dan akhirnya mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama kegiatan berlangsung, saya menggunakan asesmen otentik dalam bentuk portofolio, rubrik penilaian, proyek, penilaian diri, dan observasi sikap. Pendekatan ini memungkinkan saya melihat tidak hanya hasil akhir atau hasil produk karya, tetapi juga proses berpikir, keterlibatan emosional, dan perkembangan keterampilan sosial siswa. Banyak siswa yang awalnya pemalu bahkan saling tunjuk teman, dan pada akhirnya mereka berani berbicara di depan kelas karena merasa percaya diri dengan hasil yang mereka dapatkan sendiri. Asesmen yang saya lakukan bukan hanya untuk memberi nilai, melainkan sebagai alat untuk memahami kekuatan dan kebutuhan belajar siswa. Misalnya, dari hasil pengamatan, saya melihat beberapa siswa memiliki kemampuan menulis deskripsi yang sangat baik, namun belum percaya diri saat berbicara. Sebaliknya, ada juga siswa yang tampil memukau saat presentasi namun perlu bimbingan lebih dalam menyusun kalimat.
Saya juga menyadari bahwa asesmen otentik ini mendorong saya untuk lebih reflektif dan fleksibel sebagai guru. Saya harus menyiapkan rubrik yang jelas, memberi umpan balik yang membangun, dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses ini memang menantang, tetapi juga memberi kepuasan tersendiri karena saya dapat melihat ketercapaian pembelajaran secara lebih utuh dan bermakna. Dari pengalaman ini, saya semakin yakin bahwa asesmen otentik sangat relevan dan efektif dalam pembelajaran tematik. Ia tidak hanya melihat aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan ABA 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Lebih dari itu, asesmen otentik memberi ruang bagi siswa untuk menjadi subjek aktif dalam pembelajarannya sendiri. Dan adapun hasil yang dirasakan yaitu siswa lebih bersemangat dan aktif karena merasa dinilai secara nyata dan adil. Saya sebagai guru bisa mengambil secara detail keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Dan dalam proses, belajar menjadi lebih bermakna karena siswa belajar melalui learning by doing. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran tematik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran karena pertama, memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian belajar siswa. Kedua, menyediakan umpan balik yang kaya untuk guru dan dalam merancang pembelajaran diferensiasi. Dan yang ketiganya yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa karena konteks pembelajaran yang bermakna dan aplikatif. Dengan demikian, asesmen otentik bukan hanya relevan tetapi juga efektif untuk mendukung pembelajaran terpadu, selaras dengan arah kebijakan AKM dan kurikulum Merdeka. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.